Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semuanya. Kawan-kawan sekalian, selamat berjumpa lagi dengan Ibu di sini, dengan saya di sini, Lena Hanifah PhD, pada mata kuliah Hukum dan Masyarakat. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas terkait dengan masyarakat dan ketertibannya. Dan masyarakat ini tentunya menginginkan sebuah ketertiban. Kawan-kawan di sini tentu menginginkan sebuah ketertiban yang berjalan dengan baik, di mana ketertiban ini menginginkan agar tidak adanya satu sama lainnya itu untuk saling merugikan satu sama lainnya. Nah, terkait dengan ini, ketertiban itu sedikit banyaknya tentu sebagai akibat dari adanya sebuah tatanan. Tidak hanya satu tentu tatanan ini, ada beberapa tatanan yang ada di masyarakat yang kemudian menjadi pegangan bagi masyarakat itu untuk menciptakan sebuah masyarakat yang madani, masyarakat yang ideal, masyarakat yang tertib, baik, sejahtera, gemah ripah lojinawi, dan seterusnya. Nah, kemarin kita sudah bahas bahwa di dalam masyarakat itu sendiri ada banyak norma-norma yang berkelindan satu sama lain. Ada norma apa saja? Norma agama, ada norma kesusilaan, ada kepatutan, dan tentu saja ada norma hukum. Sebagian orang beranggapan bahwa hukum ini adalah apa yang tertulis. Nah, tatanan hukum ini adalah apa yang tertulis. Norma-norma hukum ini dia akan menciptakan sebuah tatanan yang sebagian masyarakat itu berkeyakinan bahwa tatanan hukum ini adalah sebuah tatanan yang tertulis. Di luar itu maka dia bukan sebuah hukum. Nah, ini adalah doktrin lama terkait dengan doktrin logisme. Adapun sekarang doktrin yang lebih baru atau yang sudah mulai berkembang di masyarakat, yaitu bahwa hukum itu tentu tidak saja sebuah yang tertulis, sebuah tatanan yang tertulis, melainkan juga sebuah tatanan yang tidak tertulis untuk dapat mencapai keidealan maksud saya, yang dicita-citakan oleh masyarakat itu tadi. Nah, sebelumnya kita akan membahas terkait dengan tatanan-tatanan apa saja yang ada pada masyarakat yang tujuan akhirnya adalah untuk menciptakan masyarakat yang ideal tadi. Nah, kita lihat dulu. Sebentar. Nah, masyarakat dan tatanan yang ada padanya. Sebagaimana tadi kita bahas, saya sebutkan bahwa kehidupan dalam masyarakat itu sedikit banyak dia berjalan dengan tertib dan teratur karena adanya tatanan-tatanan yang ada pada masyarakat tersebut. Tatanan ini memastikan sebuah masyarakat ingin memastikan masyarakat ini berjalan sesuai dengan tatanan yang sesuai dengan cita-cita yang diidealkan. Nah, ada beberapa tingkatan tatanan dalam masyarakat, yaitu ada tatanan kebiasaan, ada tatanan hukum, dan kemudian tatanan kesusilaan. Apa saja tatanan-tatanan ini? Tatanan kebiasaan. Nah, tatanan kebiasaan ini adalah tatanan yang berada dekat sekali dengan kenyataan. Kita menemukan sehari-hari pada masyarakat, masyarakat terbiasa untuk misalnya tidak mengenakan masker di luar rumah. Ini adalah sebuah kebiasaan yang berlangsung lama, puluhan bahkan mungkin ratusan tahun. Kalau kita kaitkan dengan pandemi yang sekarang, masyarakat misalnya memiliki kebiasaan mereka tidak mengenakan masker di luar rumah karena tidak ada bahaya yang mengancam untuk itu. Seperti itu. Sehingga apa yang normal di masyarakat, yang diyakini oleh masyarakat sebagai normal, sebagai seseorang yang mengikuti tatanan kebiasaan ini adalah mereka yang tidak mengenakan masker. Nah, ini contoh-contoh yang paling dekat dengan situasi kita sekarang. Nah, adapun tatanan kebiasaan ini kalau berdasarkan yang disebutkan oleh Sacipto Raharjo, ia adalah tatanan yang terdiri dari norma-norma yang dekat sekali dengan kenyataan. Nah, dengan kata lain bahwa kaidah-kaidah yang ada di dalam tatanan kebiasaan ini itu adalah apa yang dijalankan oleh orang-orang itu sehari-hari. Dengan demikian, misalnya tadi tidak mengenakan masker. Ini adalah sebuah kebiasaan yang sudah lama sekali. Sehingga kemudian ketika muncul sebuah peraturan diakibatkan adanya pandemi COVID-19 yang mengharuskan orang memakai masker, hukum mengharuskan orang memakai masker, aturan mengharuskan
seseorang memakai masker, maka bisa jadi terjadi tarik ulur yang luar biasa antara tatanan kebiasaan ini, norma-norma yang ada pada masyarakat, norma kebiasaan yang ada pada masyarakat ini dengan norma hukum yang mengharuskan tadi kita mengenakan masker. Masyarakat akan merasakan tarik-menarik yang kuat sekali di sini. Bahkan bisa jadi pada beberapa masyarakat tertentu, pada sebagian masyarakat itu menolak adanya aturan untuk mengenakan masker tadi, misalnya seperti itu. Nah, bagi tatanan ini, yang disebut ideal tadi adalah mereka yang sesuai dengan kebiasaan-kebiasaan tidak mengenakan masker, maka itulah kebiasaan yang diterima oleh masyarakat. Sehingga misalnya kita ke masjid, ketika di masjid semua orang tidak mengenakan masker karena itu kebiasaan. Ada satu orang datang mengenakan masker karena dia mengikuti apa yang diwajibkan oleh pemerintah, oleh hukum untuk mencegah pandemi, sehingga orang inilah yang kemudian dianggap tidak sesuai dengan tatanan kebiasaan tadi. Nah, jadi menarik kalau kita melihat antara tarik-menarik tatanan kebiasaan ini dengan tatanan hukum. Ada hukum yang berlaku untuk mengharuskan memakai masker. Norma kebiasaan itu memang sekedar dia mengangkat perbuatan-perbuatan yang memang lazim dilakukan oleh masyarakat sehari-hari. Sehingga kadang-kadang meskipun itu bertentangan dengan norma hukum, misalnya dengan apa yang digariskan oleh hukum, tapi itulah yang diterima oleh masyarakat. Nah, lalu di mana idealismenya? Di mana? Sedangkan masyarakat kan menginginkan sebuah ketertiban. Kalau dibiarkan misalnya norma kebiasaan ini di dalam tatanan kebiasaan ini terus-menerus berlaku seperti itu, berjalan, orang-orang tidak mengenakan masker, lalu bagaimana tujuan ketertiban yang ingin dicapai? Sedangkan di dalam hukum itu ada disebut bahwa keselamatan rakyat itu adalah hukum yang tertinggi. Hukum yang tertinggi dalam artian dia akan menjadi payung sehingga apapun yang ada yang berlawanan dengan keselamatan rakyat ini tadi dia harus disingkirkan. Termasuk juga norma kebiasaan ini. Orang terbiasa tidak mengenakan masker. Sedangkan ini dalam masa pandemik. Pandemik menginginkan agar masyarakat rakyat ini keluar dari pandemik dengan selamat. Akan tetapi kebiasaan tidak mengenakan masker ini akan berlawanan dengan perintah mengenakan masker untuk menyelamatkan rakyat sehingga sesuai dengan kaidah bahwa keselamatan rakyat, kesehatan rakyat ini adalah hukum yang tertinggi sehingga terjadi tarik ulur tadi. Nah, kemudian tadi kan masker ini sebagai salah satu norma hukum yang baru yang diciptakan oleh pemerintah. Orang harus mengenakan masker. Nah, ini norma hukum ini masuk ke dalam tatanan tatanan hukum. Apa itu tatanan hukum? Tatanan hukum ini adalah tatanan yang dibuat secara sengaja oleh badan perlengkapan dalam masyarakat. Jadi dia dibikin secara sengaja, dibuat secara sengaja. Tujuannya apa? Tujuannya tadi untuk mengatur ketertiban di dalam masyarakat yang mungkin saja terjadi karena adanya kebiasaan-kebiasaan yang berlawanan dengan idealisme terciptanya ketertiban tadi misalnya soal masker. Akan tetapi tatanan hukum ini tentunya harus menyesuaikan juga dengan apa yang diyakini oleh masyarakat. Secara filosofis misalnya dia sudah ideal bahwa mengenakan masker. Kemudian terjadi PPKM, diberlakukan PPKM, semua masyarakat harus membatasi kegiatannya seperti itu, harus mengenakan masker, harus membatasi kegiatannya. Beberapa rumah-rumah makan misalnya atau tempat-tempat yang memungkinkan terjadinya perkumpulan itu ditutup misalnya seperti itu. Nah, ini tentunya aturan-aturan, norma-norma yang dibuat secara sengaja oleh suatu badan perlengkapan dalam masyarakat. Siapa badan perlengkapan dalam masyarakat? Badan perlengkapan dalam masyarakat ini apabila kita tarik kemarin kepada salah satu, ada gium dari Aristoteles bahwa manusia ini adalah zoon politikon, binatang politik. Nah, binatang politik ini tentunya memerlukan suatu kelompok di mana kelompok ini akan dipimpin oleh leadernya, oleh pimpinannya. Nah, pimpinan ini kemudian dia akan membentuk badan perlengkapan untuk
menciptakan tadi ketertiban tadi. Apa itu badan perlengkapan? Misalnya dalam sebuah negara yang kita kenal saat ini, badan perlengkapannya siapa yang berhak untuk membuat hukum? Siapa yang berhak untuk membuat hukum? Eksekutif dan legislatif di negara kita, misalnya seperti itu. Nah, badan perlengkapan ini, eksekutif dan legislatif ini bersama-sama membuat norma-norma yang dengan tujuannya adalah menciptakan sebuah tatanan yang diharapkan mampu menciptakan ketertiban di dalam masyarakat. Itulah yang disebut dengan tatanan hukum ini tadi. Tatanan dibuat secara sengaja oleh masyarakat. Jadi kalau kita lihat tadi, yang pertama itu tatanan kebiasaan, dia berada dekat sekali dengan masyarakat. Sedangkan bergeser ke tatanan hukum, dia akan menjauh seperti itu, menjauh dari masyarakat. Bukannya menjauh sekali, tapi dia menjauh sedikit, bergeser seperti itu. Akan tetapi bagaimanapun tatanan hukum ini tidak boleh terlepas dari kebiasaan yang ada di dalam masyarakat, sehingga kita misalnya di dalam perjanjian, di dalam hukum perjanjian misalnya mengenal bahwa kebebasan berkontrak membebaskan masyarakat untuk membuat perjanjian-perjanjian asal tidak bertentangan dengan undang-undang dan tidak bertentangan dengan kepatutan dan kesusilaan dan tentu saja kebiasaan yang ada di dalam masyarakat. Kalian yang mengambil hukum perikatan mungkin yang kemarin masuk pada mata kuliah pada pertemuan yang kemarin itu, Ibu menjelaskan bahwa kadang-kadang kebiasaan ini berada di atas aturan hukum dalam hal yang tertentu, bukan di dalam hal yang bersifat publik seperti misalnya hukum pidana. Nah, terkait dengan tatanan hukum, maka karena yang menciptakan tadi ada sebuah badan perlengkapan ini legislatif dan eksekutif, mereka memandang bahwa masyarakat yang tertib itu seperti apa? Oh, masyarakat yang tertib itu adalah A, B, C, D. Bagaimana agar masyarakat mematuhi norma A, B, C, D tadi? Nah, tentunya agar masyarakat memenuhi norma A, B, C, D ini, tentunya dia tidak boleh jauh-jauh dari kebiasaan serta kepatutan yang memang sudah lama diterima oleh masyarakat. Nah, tatanan yang ketiga, kita bergeser lagi, adalah tatanan kesusilaan. Ini mana ini bergeser? Nah, ini. Tatanan kesusilaan. Tatanan yang berpegang kepada keadaan ideal yang diinginkan oleh masyarakat. Kebiasaan, lalu kemudian hukum, tatanan hukum. Di sini ada tatanan kesusilaan. Tatanan kesusilaan ini adalah sebuah, mungkin kalau bisa dikatakan utopia seperti itu ya, sebuah keadaan yang begitu ideal bahwa semua masyarakat itu makmur, semua masyarakat itu sejahtera, semua masyarakat itu akan tunduk kepada norma-norma yang ada pada masyarakat. Nah, kalau tatanan menurut Sacipto Raharjo, kalau tatanan kebiasaan mutlak berpegang pada kenyataan tingkah laku orang-orang, maka kesusilaan justru berpegang kepada ideal, cita-cita yang harus diwujudkan kepada masyarakat. Yang harus diwujudkan dalam masyarakat. Idealisme, ideal inilah yang kemudian merupakan tolok ukur tatanan ini yang kemudian digunakan untuk menilai tingkah laku anggota masyarakat. Misalnya tadi, pada satu daerah misalnya itu dia tidak ukuran kesopanan dan kesusilaan pada masyarakat itu, misalnya di satu daerah, itu adalah berpakaian tertutup seperti ini, jilbab dan lain sebagainya. Sementara di daerah lain, patokan kesusilaannya adalah boleh saja terbuka, sepanjang memang tidak memperlihatkan hal-hal yang dianggap tabu oleh masyarakat. Sementara di masyarakat tadi yang harus tertutup itu, hanya membuka jilbab saja misalnya itu sudah dianggap melanggar kesusilaan oleh masyarakat karena memperlihatkan aurat misalnya. Tapi di masyarakat yang lainnya tentu tidak demikian. Nah, di sini Ibu ingin menekankan bahwa idealisme masing-masing masyarakat itu tentu berbeda. Nah, sementara dengan demikian, tatanan kesusilaan ini menurut Sacipto Raharjo itu tidak dituntut untuk juga berlaku
sosiologis. Bisa saja menurut pandangan seseorang yang idealnya itu adalah bagi A, tapi menurut orang lain itu adalah B. Nah, itu bisa-bisa saja seperti itu. Antara kesusilaan dan kenyataan inilah yang biasanya paling besar tarikannya, paling besar ketegangannya. Kalau kita lihat itu misalnya seperti ini, masyarakat dihadapkan pada kenyataan, masyarakat dihadapkan pada dimensi lainnya, itu ideal, sesuatu yang ideal, sesuatu yang diinginkan itu seperti apa. Misalnya tadi di dalam keadaan pandemik, idealnya masyarakat memimpikan suatu keadaan di mana aktivitas, kegiatan, dan segala sesuatunya itu berjalan seperti biasa, masyarakat tetap bisa bercari, masyarakat tetap bisa mencari, mengerjakan atau bekerja sehari-hari ke kantor, ke kampus, ke sekolah, berkumpul, berenang, dan lain sebagainya. Akan tetapi dalam keadaan yang sehat juga, dan pandemik tidak, dan virus tidak menyebar. Itu adalah idealnya. Masyarakat menginginkan seperti itu. Atau di sisi lain, masyarakat juga menginginkan bahwa ketika terjadi pandemik, pemerintah harus melakukan lockdown, akan tetapi setiap keluarga diberi diberi subsidi seperti itu yang cukup untuk hidup sehari-hari sebagaimana normal seperti biasanya. Itu adalah idealismenya. Akan tetapi ada dimensi lain, yaitu kenyataan di mana situasi mengatakan bahwa kalau kamu tidak melakukan pembatasan kegiatan, maka virus akan menyebar dengan begitu cepat. Kalau kamu tidak menutup mal, tidak menutup tempat-tempat keramaian, tidak menutup kafe dan lain sebagainya, maka virus akan menyebar dengan cepat tanpa bisa dibendung lagi. Itu satu kenyataan. Dan kenyataan lainnya, misalnya tadi idealismenya bahwa negara harus melindungi masyarakat, memberi subsidi meskipun dilakukan PPKM. Itu adalah idealismenya. Tapi kenyataannya ternyata negara tidak bisa melakukan itu karena misalnya keadaan ekonomi yang berat bagi negara. Itu adalah kenyataannya. Antara idealisme tadi dengan kenyataan ini akan berbenturan seperti itu. Lalu muncullah hukum untuk mengambil jalan tengahnya. Bahwa karena tadi idealnya menginginkan ABCD, akan tetapi kenyataannya adalah ternyata FGHI, maka hukum ini mencoba mengambil di tengah-tengahnya. Dengan cara misalnya tadi tetap memberlakukan PPKM, tapi juga memberikan subsidi kepada mereka yang tidak mampu. Dan di sisi lain mewajibkan pakai masker dan berkerumun dalam batas, melarang berkerumun dalam batas waktu yang tertentu. Nah, hukum yang diberlakukan oleh pemerintah ini mewajibkan PPKM, mewajibkan vaksinasi, jika tidak vaksinasi maka harus pulang dan lain sebagainya, tidak boleh naik pesawat dan seterusnya. Hukum ini masyarakat itu akan menerima lagi. Bagaimana penerimaan dalam masyarakat itu? Penerimaan dia pertama dia secara ideal dulu, secara filosofis. Apakah dia masuk akal tidak pelarangan ini? Ketika dia mengatakan bahwa oh oke, ternyata memang harus diberlakukan PPKM. Oh oke, ternyata memang harus mengenakan masker. Oh oke, ternyata memang harus melakukan vaksinasi. Harus tidak boleh jalan-jalan dan seterusnya. Dia menerima bahwa kenyataan ini, oh iya, benar harus seperti ini. Hukum harus dijalankan seperti ini. Setelah dia menerima secara otaknya, secara idealnya dia paham, secara filosofisnya dia paham, maka dia akan diikuti dengan penerimaan secara sosiologis. Dalam artian, dia menerima, dia akan menjalankan seperti itu. Nah, inilah sebenarnya bagian atau bagaimana hukum ini harus meramu dua dunia yang katakanlah berbeda tadi antara idealisme dengan kenyataan. Kalian mengatakan, oh idealnya negara memberi makan dan lain sebagainya. Atau idealnya masyarakat boleh beraktivitas sebagaimana biasa, tapi virus tidak menyebar. Tapi kenyataannya kan tidak seperti itu. Nah, kira-kira seperti ini. Selanjutnya, kalian Ibu harapkan untuk menonton menganalisa video yang ada di YouTube yang akan Ibu bagikan berikut ini terkait
webinar yang diskusi hukum, diskusi Fakultas Hukum yang kedua yang diselenggarakan pada tanggal 26 Agustus kemarin, 26 Agustus 2021 bersama Profesor Hadid. Kalian diharapkan menonton video itu dan kemudian cobalah menganalisa sebagaimana bagan ini. Bagaimana masyarakat melihat pemerintah yang melakukan sesuatu yang dianggap merugikan masyarakat. Secara idealnya pemerintah harusnya ABCD di dalam hal ini. Lalu secara kenyataannya ternyata pemerintah melakukan kegiatan yang merugikan masyarakat. Bagaimana hukum seharusnya? Nah, inilah yang sebetulnya dibahas oleh Prof. Hadid. Silahkan kalian tonton dan kemudian kalian sampaikan analisanya di dalam Simari. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.